Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai diagram fase. Diagram fase yang paling simpel adalah diagram fase dari air ya. Diagram fase dari air. Mungkin waktu masih sekolah ya banyak sekali dijelaskan diagram fase mengenai air ya. Nah, apa sebenarnya diagram fase itu? Jadi diagram fase itu adalah grafik atau diagram yang menggambarkan perubahan fase dari suatu zat. Karena adanya perubahan temperatur atau perubahan tekanan. Nah, yang dimaksud fase di sini adalah wujudnya ya. Jadi, misalkan air, fasenya itu ada fase berupa fase padat ya. Kemudian fase gas. Kemudian fase uap ya. Yang terakhir adalah fase cair. Fase cair. Nah, fase padat ketika air didinginkan, maka air akan menjadi es. Nah, ketika air dipanaskan, maka akan menjadi uap ya. Kemudian ketika es dicairkan, maka akan mencair ya, menjadi air. Nah, contoh dari diagram fase yang paling sederhana itu adalah ini. Diagram ini adalah diagram fase dari air. Anda lihat di sini, ini ada garis ya. Ini ada garis. Saya kasih warna biru di sini. Kemudian yang ini saya kasih warna merah. Ya. Kemudian di sini saya kasih warna kuning. Ya. Nah, garis-garis ini adalah garis yang membatasi masing-masing fase dari air. Nah, yang merah ini ya, ini adalah batas antara es dengan air ya. Kemudian yang biru ini batas antara air dengan uap. Ya. Kemudian yang kuning ini adalah batas antara es dengan uap. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Tadi saya bilang bahwa fase dari suatu zat itu berubah dikarenakan adanya perubahan tekanan atau perubahan temperatur. Nah, misalkan di sini saya punya tekanan 1 atmosfer. Saya garis ya sampai. Nah, ini saya garis seperti ini. Kemudian saya tanyakan, ketika suhunya 0 derajat Celcius, fase apa yang muncul? Ketika suhunya adalah 100 derajat Celcius, fase apa yang muncul? Ya. Kemudian ketika suhunya adalah minus 3 derajat Celcius. Nah, ini fase apa yang muncul? Ketika suhunya misalkan 50 derajat Celcius. Fase apa yang muncul? Caranya bagaimana? Caranya adalah Anda plot ya. Ini kan 1 atm. Nah, misalkan pertanyaannya adalah pada saat tekanan 1 atmosfer, tentukanlah fase yang muncul. Fase yang terbentuk. Ya, seperti ini ya. Oke, kita bahas yang bawah terlebih dahulu ya. Ini misalkan 100, di sini berarti 50 ya, tengah-tengahnya 50. Kita garis ke atas. Sampai ketemu titik yang ini ya. Maka di sini fase yang muncul adalah fase apa? Fase liquid ya. Liquid itu cair ya, fase cair. Berarti di sini wujudnya adalah air ya. Kemudian misalkan suhu minus 3. Minus 3 ini 0, 1, 2, 3. Misalkan di sini. Saya tarik sampai atas.
Nah, di sini ini masuk ke wilayah S, berarti fasenya di sini adalah padatan ya. Kalau padatan berarti wujudnya adalah S. Kemudian untuk 100 derajat, Anda lihat di sini 100 derajat. Fase apa yang muncul? Saya tarik ke atas ya. Fase apa yang muncul? Nah, ini titik ini adalah titik yang mengenai garis warna biru. Garis warna biru itu adalah garis yang membatasi antara air dengan uap. Jadi, apa yang muncul? Fase apa yang muncul? Kalau titiknya itu berada di garis tersebut, maka fase yang muncul itu adalah fase yang dibatasi oleh dua garis itu. Jadi, di sini fasenya adalah air plus uap, ya. Ini air dan uap. Nah, yang terakhir 0 derajat Celcius. Ini ya, dikatakanlah 0 derajat Celcius di sini. Ya. Nih, jadi ini 0 derajat Celcius itu yang muncul karena dia tidak apa namanya? Karena dia tidak berada di garis itu, titiknya tidak jatuh di garis warna merah atau biru atau kuning, maka di sini suhunya suhu 0 derajat Celcius itu adalah fasenya adalah air ya, pada 1 atm. Ya, pada tekanan 1 atm. Oke, Anda lihat di sini ada satu titik O ya, satu titik O di sini. Titik O ini adalah, kalau Anda lihat, titik O itu adalah perkumpulan antara 3 buah garis ya. Perkumpulan antara 3 buah garis. Ya, kita namakan dengan apa? Titik triple. Ya. Titik triple. Nah, kalau titik saya muncul di sini ya. Misalkan di situ, fase apa yang muncul? Yang muncul adalah ketiga fase, yakni fase gas. Fase gas, kemudian fase gas itu adalah uap ya, dalam bentuk uap, kemudian padatan ya, padatan itu berarti es, dan yang terakhir itu adalah fase cair, itu bentuknya adalah air. Seperti itu. Diagram fase yang ingin saya bahas di sini adalah diagram fase dari besi karbida ya. Besi karbida. Ya. Sebelumnya, sebelum saya masuk di bab ini, kemarin kita sudah membahas mengenai macam-macam material ya, macam-macam material. Ada material logam ya, kemudian ada material non-logam seperti apa? Polimer misalkan, kemudian seramik, kemudian komposit. Komposit bisa termasuk logam, bisa termasuk logam juga bisa salah satu komposit ya. Misalkan polimer, kemudian seramik. Nah, kemudian di sini ada material logam. Material logam itu juga dibagi menjadi dua, yakni material logam non ferus ya. Yang kedua adalah logam ferus. Nah, logam ferus itu apa? Logam ferus berarti logam yang dia mengandung Fe atau besi ya. Mengandung Fe. Apakah logam non-ferus itu juga tidak mengandung besi? Logam non-ferus bisa saja logam non-ferus itu memiliki kandungan besi, tapi jumlahnya dalam jumlah yang sedikit. Nah, logam ferus itu logam yang mostly atau kandungan terbesarnya itu adalah ferus atau besi ya. Contohnya apa? Nah, ferus itu ada besi dan ada baja. Nah, baja itu apa? Baja itu adalah besi ditambah karbon. Nah,
dan senyawa lainnya. Tapi yang mayoritas itu adalah Fe dan karbon. Ya, sehingga di sini kita akan membahas yang namanya diagram fase dari besi-besi karbida. Sebelum saya masuk ke sini ya, saya coba jelaskan terlebih dahulu cara membaca grafik ini. Jadi sama seperti tadi, garis-garis yang ada di dalam diagram fase itu adalah garis yang membatasi antara satu fase dengan fase yang lainnya, ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah cara membaca sumbu X-nya. Yang atas ini adalah komposisi dalam bentuk AT%, atomic percent ya, persentase atomik. Yang di sini WT persen dalam weight, berat ya, persen berat. Nah, ini di sini adalah Fe0. Yang di sana adalah C, karbon ya. Ini WT persen karbon, berarti dari kiri ke kanan itu adalah milik dari karbon. Artinya milik apanya nih? Angkanya di sini, angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah representasi dari persentase karbon. Kalau sampai sana, ya sampai apa? Sampai 100% ya. Tapi kita tidak bahas sampai 100%. Karena kandungan karbon yang ada di logam ferrous itu adalah maksimal 6,7 WT% karbon. Sehingga tidak kita bahas. Kalau lebih dari itu, maka grafiknya bukan lagi besi-besi karbida, akan tetapi grafiknya adalah grafik dari grafen. Ya. Oke. Nah, kalau dari kiri ke kanan adalah persentase karbon, maka dari kanan ke kiri itu adalah persentase apa? Persentase dari Fe atau besi ya. Fe. Nah, persentase besi ya, persentase besi berarti ini dari sana, dari sebelah kanan itu 0 sampai sini adalah 100% gitu. Kalau ini karbonnya 1, berarti besinya ada berapa? Kalau karbonnya ada 1% di sini ya, 1 ya. Berarti besinya ada 99%. Kalau di sini ada 2%, berarti di sini 98% besi. Kalau ini angka di sini itu adalah representasi dari karbon, sedangkan balikannya ya, berkebalikan di sini. Jadi dari kiri ke kanan itu adalah persentase dari karbon, kanan ke kiri itu adalah persentase dari Fe. Di sini ada, ini karbonnya 0, di sini Fe-nya 100%. Oke. Nah, di sini ada temperatur ya. Ini ada temperatur dalam Celcius, ini temperatur dalam Fahrenheit. Kita gunakan temperatur yang Celcius. Ya, ya itu apa namanya ini ya. Jadi masing-masing regionnya, masing-masing ininya adalah apa namanya punya daerah sendiri-sendiri ya di sini ya. Ini fase-fasenya itu sudah. Nah, ini fase-fasenya ya. Yang saya warna itu adalah fase-fasenya. Ya, sini juga. Nah, setiap garis ya, setiap daerah yang dibatasi garis itu dia punya penampakan atau wujud sendiri ya. Jadi dia punya fase-fase sendiri. Nah, ini juga dan seterusnya ya. Oke, kita bahas terlebih dahulu fase dari fase apa saja yang ada di sini. Oke. Kita pakai diagram yang lain agar lebih jelas. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu mengenai fase dari besi karbida ya. Jadi, yang pertama Anda lihat di sini adalah karbon ketika karbonnya 0,022 weight persen atau WT persen ya. Nah, di sini
itu pada suhu 0 sampai sekian ya, 800 sekian sampai 912, atau di sini sampai berapa ya? Sampai pada suhu ini ya, saya kasih warna hitam ini ya. Di situ adalah muncul yang namanya fase alfa ferit. Alfa ferit ya. Fase alfa ferit ini memiliki karbon sebesar 0,022 Wt%. Nah, ini akan muncul ya sampai suhunya 912, dipanaskan sampai suhunya 912 derajat Celcius itu dia masih terdapat alfa ferit ya. Masih terdapat alfa ferit, namun di situ ada ya, gamma austenit ketika karbonnya kita naikkan, karbonnya di atas 0,022 Wt% ya. Kalau alfa ferit itu karbonnya hanya 0,022 Wt%. Karena karbon yang sedikit ini biasanya disebut dengan pure iron atau besi murni. Oke. Nah, di sini yang kedua, kalau kita naikkan suhunya 912 ke atas, atau pada yang saya tandai warna hitam ini ya, di situ akan muncul yang namanya gamma austenit, fase yang namanya gamma austenit. Gamma austenit. Nah, gamma austenit di situ muncul sampai suhunya adalah 1493 derajat Celcius ini ya. Nah, di gamma austenit ini karbon yang terkandung itu adalah 0,76 weight% ya. Anda lihat di sini antara alfa ferit dengan gamma austenit ini memiliki karbon yang berbeda ya. Lebih banyak yang gamma austenit ya. Karena apa? Karena di alfa ferit ini struktur kristalnya kalau kita gambarkan struktur dari atom-atom yang menyusun alfa ferit itu, jadi alfa ferit itu punya struktur kristal yang namanya BCC. Sedangkan austenit di sini dia punya FCC. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah jika anggaplah karbon itu adalah suatu pengotor ya. Karbon itu adalah suatu pengotor ya yang masuk ke dalam Fe. Ya, yang masuk ke dalam Fe. Nah, Fe karena dia punya struktur ada yang gamma austenit ya, ada yang gamma alfa ferit ya. Dia ada struktur gamma austenit, Fe dengan gamma austenit atau alfa ferit, wujudnya gamma austenit dan alfa ferit. Nah, karbon itu lebih mudah menyusup, pengotor itu lebih mudah menyusup ke gamma austenit dibandingkan dengan alfa ferit. Karena apa? Karena gamma austenit di sini penyusun atom penyusunnya adalah FCC. Sedangkan alfa ferit penyusunnya adalah BCC. FCC saya gambarkan ya. Kalau FCC itu seperti ini. Jadi ketika saya punya atom ya, seperti ini. Ya. Yang namanya FCC itu phase center cube. Phase center cube. Jadi Anda memiliki setengah lingkaran di setiap dinding-dinding dari atom ini ya, dinding-dinding dari kisi ya. Seperti ini ya. Nah, kemudian Anda punya lagi atom di ujung-ujung dari cube ini ya, kubus. Gambarnya seperti itu. Nah, namun jika BCC ya,
BCC itu adalah body center cube. Body center cube berarti satu utuh ya, satu atom utuh yang terletak di tengah kubus ya. Bayangkan Anda punya kubus ya. Bayangkan Anda punya kubus di sini, kemudian di tengah kubus itu ada satu atom besar dan atom-atom kecil yang ada di samping-sampingnya ya. Jadi secara logika karbon tadi yang masuk ke atom ferrous itu dia lebih mudah untuk masuk ke FCC karena masih ada sela-sela ruang kosong yang ada di FCC. Sedangkan kalau karbon pengotor ini akan menyusup ke kisi atom BCC, dia akan kesusahan. Karena apa? Karena di sini sudah ada satu buah atom besar yang ada di tengah. Jadi dia akan lebih sulit untuk masuk ke atom BCC. Sehingga itulah kenapa alpha ferrit ya memiliki karbon yang lebih kecil dibandingkan dengan gamma austenit. Ya, jadi sekarang Anda sudah mengerti kenapa alpha ferrit atau pure iron atau besi murni dia memiliki karbon yang lebih sedikit dibandingkan dengan gamma austenit. Karena apa? Karena tadi sudah saya bahas, besi murni ketika dipanaskan maka dia akan mengalami perubahan struktur kristal dari BCC ke FCC. Nah, BCC dan FCC itu memiliki ruang kosong yang berbeda, yakni lebih banyak BCC sehingga lebih banyak FCC. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga karbon yang dikandung oleh gamma austenit lebih besar, yakni sebesar 0,67 ya. Nah, kita kembali lagi ke diagram fase. Ya, yang ketiga itu ketika gamma austenit itu kita panaskan, nah itu akan muncul fase baru, yakni delta ferrit ya, delta ferrit. Delta ferrit di sini memiliki karbon yang lebih sedikit dibandingkan dengan gamma austenit ya. Nah, untuk delta ferrit ini kenapa karbon yang terkandung itu lebih sedikit? Itu karena struktur kristalnya berubah lagi dari FCC dia balik lagi ke BCC. Sehingga apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah diagram struktur kristal dari gamma austenit itu kembali dari FCC ke BCC sehingga ruang kosong dari delta ferrit lebih kecil. Karbon yakni pengotor berupa karbon itu hanya dapat ditampung sedikit oleh struktur kristal BCC sehingga delta ferrit memiliki karbon yang lebih sedikit. Oke. Nah, selanjutnya di situ ada angka 6,7. Oke, tapi sebelumnya saya harus tambahkan lagi informasi mengenai gamma austenit dan alpha ferrit. Gamma austenit dan alpha ferrit itu perbedaannya adalah kalau dilihat dari karbonnya, perbedaannya adalah banyaknya karbon yang dimiliki. Nah, banyaknya karbon yang dimiliki itu sangat berpengaruh terhadap propertiesnya atau sifatnya ya. Nah, untuk besi murni yang karbonnya adalah lebih sedikit ya. Besi murni karbonnya lebih sedikit, dia memiliki sifat yang soft atau lunak. Ya. Kalau lunak berarti dia dapat dengan mudah direnggangkan ya, Nah, namun sifat
lunak ini dia berarti apa? Kekerasannya rendah. Lebih rendah jika karbonnya kecil ya. Jadi gamma austenit ini dia sifatnya lebih keras, dia sifatnya lebih keras dibandingkan dengan soft iron ya, dan dia regangannya tidak sebesar alpha ferrit. Kalau sifat magnetiknya bagaimana? Kalau sifat magnetiknya alpha ferrit bersifat magnetik ya, sedangkan gamma austenit dia tidak bersifat magnetik. Oke. Nah, kita cermati terlebih dahulu mengenai kandungan karbon 6,7 ya. Jadi material ferrous atau material yang mengandung besi, di situ dikatakan bahwa kandungan karbonnya itu kurang dari 6,7. Kalau lebih besar dari 6,7 bagaimana? Kalau lebih besar dari 6,7 berarti bukan grafik ini lagi yang ditampilkan, tapi grafik yang sebelah kanan. Grafik ini adalah grafik iron rich portion ya. Jadi artinya adalah Fe-nya lebih banyak yang ditampilkan. Jadi 100 Wt%, berarti kalau keseluruhan di sini ya, di sini itu adalah 100 dikurangi 6,7 Fe-nya. Yang ditampilkan di sini adalah grafik iron rich portion atau grafik diagram fase besi karbida dengan kandungan besinya yang banyak ya. Nah, kalau lebih dari itu ya termasuk grafik pure graphite ya. 6,7 ke kanan itu adalah pure graphite. Nah, kemudian kita balik ke cemented. Nah, cemented ini muncul ketika temperaturnya dipanaskan ya, ketika ketika dipanaskan sampai suhu 727, di situ akan muncul yang namanya cemented ya di sini. Ini namanya cemented alpha plus Fe3C. Fe3C itu adalah cemented. Cemented ya. Atau kita kalau kimianya itu adalah iron carbide atau besi karbida. Oke, Anda lihat di situ cemented ketika dipanaskan sampai 727 dia masih ada. Ketika dipanaskan sampai suhunya 1147, nah 1147 di sini ya, di sini masih ada. Nah, kalau di atas itu dia sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi cemented yang muncul di situ ya. Kalau secara logika cemented itu kan dia memiliki kandungan karbon lebih banyak. Itu bagaimana sifatnya kalau dibandingkan dengan alpha ferrit, gamma austenit. Ya, jadi Fe3C sifatnya atau cemented atau besi karbida ini sifatnya adalah keras ya, dan dia lebih brittle dan kuat ya. Jadi keras sifatnya keras karena karbon yang dikandung itu lebih banyak, namun dia lebih brittle ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu saya soroti lagi di sini adalah ini ya. Oh ya, untuk gamma austenit murni itu karbon gamma austenit murni itu karbonnya sampai maksimal kelarutan karbonnya adalah 2,14. Jadi di atas 0,76
di bawah 2,14. Nah, sekarang kita masuk ke Anda lihat pada titik ini ya, 4,3, karbonnya 4,3 dan karbon 0,76. Pada titik tersebut, garis-garis pembatas dari fase yang berwarna merah itu saling bertemu. Di situ saling bertemu. Nah, yang 4,3 ini disebut dengan eutectic. Dan yang 0,76 ini disebut dengan eutectoid. Saya jelaskan ya, untuk titik tersebut sama halnya seperti di diagram fase dari air ya. Di sini adalah fase es, kemudian di sini adalah fase uap, dan di sini adalah air. Nah, di sini ada titik ya, titik yang titik di mana masing-masing garis itu bertemu. Jadi pada titik tersebut ketiga fase muncul bersama-sama. Ya. Nah, namun di sini eutectic dan eutectoid itu dia ada beberapa fase juga yang muncul di sini ya. Menandakan keberadaan beberapa fase yang muncul di sini ketika didinginkan ya. Ketika didinginkan fase ini ya, fase liquid ketika didinginkan dia akan muncul dua fase, dan ketika dipanaskan dia akan menjadi liquid. Di sini juga ketika didinginkan, ketika gamma austenit didinginkan, maka dia akan muncul juga dua fase, alpha ferrit dan Fe3C. Perbedaannya apa? Perbedaan dari eutectic dan eutectoid itu perbedaannya adalah letaknya. Ya, jadi di sini fase titik eutectic ya. Titik eutectic di situ adalah ketika ketika besi-besi karbida ini dalam fase liquid itu didinginkan ya, ini cooling, maka akan muncul gamma austenit ya, dan muncul juga Fe3C atau besi karbida ya. Namun ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi liquid ya, berubah kembali menjadi liquid. Nah, untuk eutectoid ya, untuk eutectoid di sini gamma austenit ketika didinginkan atau cooling ya, itu akan menjadi alpha ferrit dan cemented ya. Jadi nama lain dari Fe3C itu adalah besi karbida atau juga bisa disebut dengan cemented. Gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang terjadi di situ ketika terjadi proses pendinginan dan terjadi proses pemanasan pada titik eutectoid dan eutectic.
Saya sedikit membahas perbedaan kedua titik ya. Yang pertama adalah titik eutektik. Anda lihat di sini eutektik, dia memiliki persentase karbon sebesar 4,3%. WT% karbon. Sedangkan pada fase eutektoid, persentase karbon maksimalnya adalah 0,76 WT% karbon. Ya. Nah, untuk titik eutektoid itu biasanya disebut dengan baja karbon. Ya, ini adalah titik eutektoid itu biasanya disebut dengan daerah baja karbon. Nah, untuk titik eutektik biasanya disebut dengan baja Chord. Ya. Baja karbon itu dibagi menjadi dua. Kalau ini ya, ini berarti kan sekitar 0,8 WT% karbon. Nah, baja karbon itu ada dua, baja karbon rendah ya. Ada juga baja karbon tinggi. Baja karbon rendah itu memiliki kandungan karbon kurang dari 8 WT%. Kalau baja karbon tinggi, kandungan karbonnya adalah lebih dari 0,8 WT%. Jadi 0,8 ya, bukan 8. Oke. Nah, untuk untuk klasifikasi material logam ferus ya, itu berdasarkan kandungan karbonnya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah besi. Nah, besi atau di sini besi pure iron ya, kita golongkan sebagai pure iron atau besi murni. Itu ketika kandungan karbonnya kurang dari 0,008% WT% ya. Nah, kalau dilihat dari diagram fasenya, ini adalah alfa ferit. Kandungannya biasanya kurang dari 0,08%. Kalau alfa ferit itu sekitar 0,022 WT%. Ya. Antara seperti segitu ya untuk pure iron. Kalau yang ini secara diagram fasenya itu alfa ferit atau besi pure iron itu adalah 0,022 WT%. Yang ini adalah secara komersial. Jika besi mengandung kurang dari 0,08 WT%, maka dia digolongkan sebagai pure iron atau besi murni. Nah, yang kedua, ada yang namanya baja atau steel. Ya. Kalau steel itu kandungan karbonnya adalah antara 0,08 sampai 2,14 weight% karbon.
Nah, tapi biasanya jarang baja itu jarang dia memiliki karbon lebih dari 1 weight persen, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah cast iron. Untuk cast iron itu mengandung 2,14 Wt% sampai 6,7 Wt% ya. Jadi 2,14 sampai 6,7 itu disebut dengan cast iron ya. Namun jarang sekali secara komersial ya, jarang sekali karbonnya lebih dari 4,5 Wt%. Ya. Kalau secara teori cast iron itu kandungan karbonnya adalah 6,7 sampai maksimal adalah 6,7 Wt%. Namun biasanya tidak sampai 6,7, paling besar adalah 4,5 Wt%. Anda tahu sendiri bahwa sudah saya infokan ya, bahwa karbon itu dapat membuat besi atau dapat membuat baja itu semakin keras ya. Namun dia regangannya kecil ya, tidak mudah meregang atau artinya adalah brittle. Nah, semakin besar karbonnya otomatis baja itu akan sulit ditempa, sehingga untuk komersial itu beda dengan teori. Untuk komersial misalkan baja steel itu karbonnya jarang sekali ditemui lebih dari 1 Wt%. Kalau secara teoritik itu 0,08 sampai 2,14 Wt%. Nah, juga dalam gamma austenite ya. Ini ya gamma austenite. Di sini gamma austenite itu sifatnya adalah sifat dari gamma austenite, dia sifatnya metastabil. Metastabil itu artinya adalah dia tidak stabil, sehingga ketika didinginkan ya, ketika dipanaskan atau didinginkan, dia akan berubah. Jadi kalau campurannya hanya karbon saja, dia sifatnya metastabil, sehingga perlu adanya campuran lain agar austenite atau gamma austenite itu bersifat lebih stabil. Oke. Saya lanjutkan untuk pembahasan daerah ini terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan untuk daerah yang di sini ya. Daerah di sini itu adalah daerah eutectoid. Hanya untuk membedakan saja, yang di sini adalah eutectic, di sini adalah eutectoid. Sini saya garis ya, seperti ini ya. Ya. Saya ingin membahas daerah yang pas di titik eutectic ini. Kalau saya besarkan ya, jadinya akan seperti ini. Ini saya besarkan ya. Besarkan ke sana. Ya, di sini jadi sudah saya besarkan ya, yang tadi ya, yang ini titik eutectic
eutectoid tadi saya besarkan. Pas di tengah sini ya, ini saya besarkan. Seperti ini. Nah, Anda lihat di sini adalah gamma austenit ya. Gamma austenit di sini pada suhu sekitar berapa ini ya? Pada suhu sekitar X itu ya, yang diberi tanda X itu ya 700 sekian ya. Itu didinginkan sampai X aksen di sini ya. Di sini adalah X, kemudian di sini adalah X aksen. Maka di situ pada X adalah fase gamma austenit ya. Ini gamma austenit. Ketika didinginkan dia akan menjadi alpha ferit dan cemented. Masing-masing karbonnya itu berbeda ya. Kalau untuk gamma austenit itu adalah 0,76 Wt%, kemudian alpha ferit itu adalah 0,022 Wt%, cemented itu adalah 6,7 Wt%. Nah, awalnya fase austenit ya, awalnya ini adalah fase gamma austenit memiliki kandungan karbon 0,76 Wt%. Secara struktur tidak ada yang berubah hingga suhunya mencapai 727. Di sini sekitar 720. Ini sekitar 800. Tadi saya bilang 700 ya. Ini sekitar 800 sekian ya. Ini masih fasenya adalah fase gamma austenit. Nah, ketika didinginkan sampai suhunya turun ya, mencapai 727 di sini ya. 727 ini akan ada perubahan ya, akan ada perubahan di sini. Dari 800-900 yang muncul adalah gamma austenit. Ketika didinginkan sampai 727, di situ akan ada muncul fase yang baru. Nah, ketika sudah melewati titik 727, ini akan menjadi alpha ferit dan Fe3C atau cemented. Ya. Nah, yang putih ini adalah alpha ferit, kemudian yang cementednya itu adalah yang seperti jari seperti ini ya. Nah, itu kalau saya besarkan, kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop ya, di situ seperti jadi seperti strukturnya itu seperti untayan seperti ini ya. Nah, butiran-butiran itu adalah dinamakan dengan perlit. Penamakan perlit seperti untayan mutiara. Nah, keberadaannya itu membentuk butiran dan koloni dengan arah yang sama. Anda lihat arahnya hampir sama semua ya. Setiap koloni itu punya arah masing-masing. Nah, butirannya itu butiran pada koloni-koloni itu memiliki arah yang sama. Nah, yang terang ini adalah alpha ferit, kemudian yang berwarna ini ya, berwarna gelap, lapisan yang berwarna gelap itu adalah cemented. Kalau saya buat ininya ya, garisnya ya, ini di sini adalah alpha ferit, yang di sini adalah perlit, di sini adalah cemented ya, cemented. Di sini sifatnya secara sesuai dengan kandungan karbonnya ya. Ini kandungan karbonnya adalah 0,022. Di sini adalah 6,7 maksimal ya. 6,7. Nah, ini sifatnya adalah soft, ductile. Yang di sini sifatnya adalah hard dan brittle. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah perlit. Jadi perlit sifatnya adalah antara ferit dan antara cemented. Nah, ini adalah penampakan secara realnya ya.
Ya, ini bagian yang putih ya, bagian yang berwarna putih itu adalah yang dinamakan dengan alpha ferrit. Yang hitam itu adalah Fe3C. Ya, sementit. Ini yang berwarna hitam. Kemudian yang Anda lihat seperti sidik jari itu adalah ya sementit. Sementit itu bukan fase. Jadi sementit itu penampakan ya. Penampakannya seperti untayan ini bukan sementit, perlit. Jadi saya ulangi lagi ya, yang membentuk seperti garis-garis ini atau untayan ini adalah perlit. Sekali lagi, perlit itu bukan fase. Perlit itu adalah penampakan ya. Penampakan dari ini ya. Nah, kenapa kok terbentuk perlit? Ya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa bisa terbentuk perlit? Karena karbon itu terdifusi Jadi kan dari FCC, Phase Center Cube, BCC ya. Kenapa kok bisa terbentuk perlit di situ? Nah, atom karbon, dari 0,022 ya, karbon menuju ke karbon yang hanya mengandung terbalik. Jadi karbon yang awalnya mengandung 0,76 Wt% ya, dia akan berubah menjadi karbon yang hanya kandungannya akan berubah menjadi 0,22 Wt%. Nah, itu dia membutuhkan jarak minimal untuk terdifusi dalam suatu struktur ya. Jadi struktur yang pertama itu di BCC ya, FCC di sini, yang ini BCC. Untuk mengalami difusi untuk mengalami difusi dari 0,76 menjadi 0,0022 itu dia butuh jarak minimal ya. Dia butuh jarak minimal sehingga jarak minimal itulah yang mengakibatkan terbentuknya lapisan perlit ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya di sini ya. Di sini adalah titik yang di sini ya. Yang di sini, titik di sini itu pas di tengah-tengah eutectic. Nah, bagaimana kalau letaknya di sini? Letaknya di sini. Letaknya saya kasih garis yang lain ya. Bagaimana kalau letaknya itu di sini? Garis di sini, apa yang terbentuk di sini? Di sini ya. Dan juga ada juga garis yang di sini. Ini tengah-tengah ya kan? Ini tengah-tengah. Nah, ini yang tengah-tengah ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat fasenya itu di sini dan di sini itu apa yang terbentuk? Nah, kalau garis yang melebihi eutectoid itu adalah namanya adalah hypereutectoid ya. Hyper itu kan berarti kan banyak ya, lebih. Yang ini adalah kebalikannya, disebut hypoeutectoid. Kita bahas satu persatu apa yang terjadi di hypoeutectic, apa yang terjadi di hypereutectic. Sebelum saya lanjutkan pembahasan mengenai daerah hypereutectoid dan hypoeutectoid, saya jelaskan lagi ya bagaimana proses pembentukan perlit ya. Jadi
tadi ya, untuk daerah eutektoid ya, untuk titik eutektoid itu adalah gamma austenit ya. Gamma austenit akan berubah ke dalam bentuk alpha ferrit dan cementit. Yang austenit ini memiliki kandungan karbon 0,76. Yang di sini adalah 0,022 dan di sini adalah maksimal 6,7 Wt%. Nah, terbentuknya perlit karena adanya alfa dan Fe3C pada lapisan perlit. Karena fase awalnya yakni adalah gamma austenit memiliki komposisi karbon yang berbeda dengan alfa dan Fe3C, sehingga ketika terjadi transfer fase, maka akan ada redistribusi karbon dengan cara carbon diffusion. Nah, seperti ini ya. Jadi ini awalnya adalah gamma austenit, kemudian ketika didinginkan akan muncul alpha ferrit dan cementit ya. Ini alpha ferrit, alpha ferrit, alpha ferrit. Yang pink ini adalah alpha ferrit. Kemudian yang hitam itu adalah gamma austenit. Nah, maaf, yang hitam itu adalah cementit. Nah, karena adanya difusi karbon yang tadinya 0,67 ya. Jadi dari gamma austenit ini berubah ke alpha ferrit atau bertransformasi ke alpha ferrit. Yang di sini ada 0,76, di sini adalah 0,022. Jadi ini berubah dan karbonnya ini ya, karbon ini terdifusi ke dalam bentuk cementit. Nah, difusi tersebut membutuhkan jarak minimal ya, jarak minimal antara satu fase dengan fase lainnya, sehingga terbentuklah yang namanya perlit. Ya, karena distribusi karbon dari austenit ke cementit ini ya, dia membutuhkan lapisan difusi ya, lapisan jarak difusi, sehingga terbentuklah yang namanya perlit. Ya, di sini sudah ada diagram hypoeutektoid ya. Hypoeutektoid. Jadi di sini adalah eutektoid, di sini adalah hypo karena kurang dari eutektoid. Kalau melewati berarti hypereutektoid. Kita akan melihat mikrostruktur atau perubahan struktur dari perubahan dari gamma austenit ke dalam alpha ferrit dan Fe3C ya. Apa saja struktur yang terbentuk ya, struktur ininya ya, mikrostrukturnya. Nah, jadi awalnya itu adalah pada suhu 875 ya, sekitar 875 ini hanya terdapat nih ya, Anda lihat di sini hanya terdapat gamma austenit. Hanya terdapat gamma austenit. Kemudian di titik ini titik C, Anda titik C ya, titik C ya, titik C. Kemudian kita turunkan lagi suhunya sampai di suhu 725. Di titik 725 itu di titik sini ya, yang E. Sorry, 775 ya, yang D berarti ya. 775 di titik D. Di sini yang sudah muncul yang namanya ini ya, kecil-kecil ini ya. Saya coba lingkari biar jelas. Kecil-kecil ini, grain-grain atau butiran-butiran sudah terbentuk. Apa ini? Ini adalah alpha ferrit. Butiran-butiran ini adalah alpha ferrit ya. Kemudian di sini sudah muncul butiran alpha ferrit dalam jumlah yang sangat sedikit.
Kemudian ada juga kalau dilihat komposisinya, komposisi dari alfa dan gamma itu ya, ini dapat Anda ketahui dengan metode tie-line ya. Tie-line nanti akan saya bahas. Untuk alfanya, alfa ferrit itu 0,02 Wt% karbon, sedangkan gamma austenitnya adalah 0,4% karbon. Nah, pendinginan pada titik D ke E ya, pendinginan dari titik D ke E itu masih berada di atas garis eutektoid, masih berada di atas garis ini ya. Ini masih ada jadi dari D ke E itu masih berada di atas garis ini. Akan menghasilkan komposisi yang berbeda, yakni semakin banyak alfa. Jadi semakin turun akan semakin banyak alfa ferrit yang hadir ya. Jadi gamma austenit tadi akan berubah ke dalam bentuk alfa ferrit. Semakin turun suhunya ya, T semakin turun ya, maka akan banyak alfa ferrit yang terbentuk. Nah, ini ya masih di atas garis eutektoid di sini. Alfanya itu adalah sekitar 0,022 ya. Alfanya adalah 0,022 Wt%, sedangkan gamanya adalah 0,76 Wt%. Oke. Nah, jika diturunkan kembali hingga pada titik F yang ini ya, di bawah titik eutektoid, jadi jika diturunkan kembali suhunya atau didinginkan sampai pada titik F ya, maka akan muncul yang namanya perlit. Ya, di sini masih dalam bentuk alfa dan Fe3C. Kemudian ketika diturunkan kembali sampai titik F, di situ akan muncul yang namanya fase perlit. Nah, ferrit atau alfa ya. Jadi Anda bedakan ya. Tadi pada titik D, ini ya, awalnya pada titik D itu sudah muncul alfa ferrit. Di sini titik D itu di sini ya. Di sini sudah muncul alfa ferrit. Ya, di D juga sudah muncul alfa ferrit. Nah, di F ya, di titik F itu juga sudah muncul yang namanya alfa ferrit. Untuk membedakan alfa ferrit yang terbentuk pada sebelum titik F dan setelah titik F, maka di sini kita gunakan nama ya. Ferrit ya, alfa ferrit yang muncul sebelum sebelum terbentuknya perlit atau pada titik F ya, itu kita sebut dengan eutektoid ferrit. Eutektoid ferrit. Nah, sedangkan alfa ferrit yang muncul pada titik F atau titik yang sudah ada perlitnya, maka kita sebut dengan pro-eutektoid ferrit. Ya.
Oke, ini adalah mikrograf dari baja yang memiliki 0,38 Wt% karbon ya. Nah, ini digambarkan dia memiliki perlit. Ya, dia memiliki perlit dan proeutectoid. Perlitnya yang mana? Perlitnya itu adalah yang ada garis-garisnya ini ya. Sedangkan yang proeutectoid ferrit, karena suhunya sudah di bawah di bawah suhu ini ya, maka dinamakan ferrit yang muncul adalah ferrit yang dinamakan proeutectoid ferrit. Di situ adalah yang berwarna putih itu adalah ferritnya. Nah, beberapa perlit itu warnanya hitam ya. Beberapa perlit itu warnanya hitam karena masing-masing layer atau masing-masing lapisan perlit itu saling berdekatan ya, sehingga tidak terlihat jaraknya. Nah, untuk hypoeutectoid ini ya, hypoeutectoid iron carbon ini yang muncul adalah alpha ferrit dan perlit. Nah, bagian mana yang paling banyak? Yang paling banyak adalah bagian alpha ferrit. Ya, bagian yang paling banyak pada fase hypoeutectoid ini adalah yang paling banyak adalah ferrit, sehingga sementitnya tidak terlihat ya, Nah, yang warna putih itu adalah alpha ferrit, sedangkan yang hitam ini ya, yang hitam ini adalah perlitnya. Jadi perlit itu kadang berwarna hitam karena jarak seperti ini kan kadang terlalu terlalu sempit, sehingga yang terlihat itu seperti warnanya hanya gelap. Jadi kalau perbesarannya tidak besar, misalkan ini kita lihat di mikroskop ya, perbesaran yang kurang besar, maka yang muncul adalah hitam aja. Jadi kalau kita besarkan baru dia muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas yang hypereutectoid. Nah, ini sudah ada gambar dari hypereutectoid. Hypereutectoid berarti di sini adalah daerah eutectoid. Hyper berarti lewat dari daerah eutectoid. Nah, tadi kita sudah bahas yakni hypoeutectoid. Sekarang perbedaannya apa antara hypo dan hyper? Selain dari letaknya, kalau hypo itu di sini ya, kalau hyper itu di setelahnya eutectoid. Jadi perbedaannya adalah Anda lihat apa yang bisa Anda lihat di sini ya. Nah, di sini ketika didinginkan pada titik H ini tidak lagi alfa. Yang terbentuk itu adalah Fe3C atau cemented. Ya. Yang terbentuk adalah cemented. Itu mulai pada titik H. Kemudian menurun sampai pada titik ini ya, titik di sini I, dia akan muncul yang namanya perlit. Sama-sama muncul perlit ketika sudah melewati garis dasar ini ya, garis dari titik eutectoid. Nah, jadi bisa saya katakan jika hypoeutectoid ini
yang terbentuk adalah alpha plus perlit. Sedangkan untuk hipereutectoid yang terbentuk adalah cementite atau Fe3C plus perlit. Nah, secara mikrostruktur ya, kalau kita mengamati di mikroskop ya, itu secara mikrostrukturnya di sini cementite itu yang berwarna terang, sedangkan yang perlit itu yang berwarna gelap. Ini juga ya, ini adalah yang terang, yang ini adalah yang gelap. Nah, hampir susah untuk membedakan keduanya ya. Hampir susah untuk membedakan keduanya. Nah, hampir susah untuk membedakan keduanya ya. Jadi yang hitam ini adalah cementite-nya dan yang berwarna putih itu adalah yang hitam itu adalah perlit ya. Yang putih itu adalah cementite. Dan perlu Anda ingat ya, yang di atas, semen yang terbentuk di atas itu sama, namanya adalah eutectoid cementite. Sedangkan yang di bawah itu adalah proeutectoid cementite. Kalau yang tadi ya, yang ini ya, yang di atas yang terbentuk adalah eutectic ferrit, eutectoid ferrit. Yang di alpha ferrit yang terbentuk di sini adalah proeutectoid ferrit. Jadi setelah melewati batas garis ini ya, ini namanya menjadi proeutectic ferrit. Ferrit yang terbentuknya menjadi bernama proeutectic ferrit. Bisa dipahami ya? Setelah ini kita akan membahas mengenai tie line, yakni bagaimana cara menentukan misalkan pada suhu sekian itu apa yang terbentuk, seperti itu. Berapa persen karbon yang terbentuk, seperti itu.